pintar sekali bermain musiknya. Iya Kak, puji Tuhan, ini semua karena berkat dari Tuhan, Kak Lexi bisa main musik. Haleluya. Adik-adik yang di rumah, kalau Tuhan memberi talenta bermain musik, mari kita mau gunakan dan berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kak Lexi, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu online kita. Ayo. Haleluya. Mari adik-adik, siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya, puji nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah, mari lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus yang sangat baik. Kami bersyukur sebab Tuhan sudah tolong dan pelihara kami semua sehingga hari ini kami dapat beribadah kembali. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memuji Engkau, kami akan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus hadir dimanapun anak-anak-Mu berada. Biarlah mereka bersuka cita, memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah Roh Allah bekerja, menjamah dan memberkati semua anak-anak yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulaikan ibadah sekolah minggu online kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik yang ada di rumah, apa kabar? Wah, luar biasa. Sepertinya sudah siap memuji Tuhan nih. Yuk semuanya bangkit berdiri yang ada di Tunggu rumah. dulu Kak. Kenapa? Kita panggil anak-anak yang ada di sini. Iya lupa. Yuk mari masuk Ayo, semuanya. ayo. Kita mau memuji Tuhan. This is the day. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. The joy of the Lord is my strength. 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 Ha 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 ha. Ha 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 ha. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Haleluya. Puji Tuhan, adik-adik yang di rumah masih tetap bangkit berdiri. Kita masih akan memuji Tuhan. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Sekarang mainkan drummu. Duk tek, duk duk tek, duk tek, duk duk tek, duk tek, duk duk tek, duk tek,
Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, kita harus tetap bersuka cita. Kita nyanyikan lagu ini. Oh, sukacitaku. Param pam pam. Oh, sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Adik-adik mengasihi Tuhan Yesus? Haleluya, puji Tuhan. Kalau adik-adik mengasihi Tuhan Yesus, pasti akan menuruti firman-Nya. Mari kita naikkan satu pujian, Aku Mengasihi Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita tutup mata, lipat tangannya, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah memuji Engkau, kami telah menyembah Engkau. Terima kasih ya Bapa, kini saatnya Tuhan, kami rindu untuk kami diisi kembali oleh kebenaran firman-Mu. Hati kami terbuka untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Adik-adik yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kembali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan melihat dari kisah di dalam Alkitab, bagaimana seseorang yang awalnya bukan siapa-siapa, dia juga pernah mengalami kegagalan, tetapi dia menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, barangkali ada di antara adik-adik sekalian yang pernah mengalami kegagalan. Gagal naik kelas, gagal masuk di dalam sekolah favorit, dan berbagai hal lainnya yang kita katakan mengalami sebuah kegagalan. Tetapi adik-adik tidak perlu kecewa, sakit hati, jangan berputus asa, karena kegagalan itu adalah bagian daripada sebuah proses. Nah, di dalam firman Tuhan ini, hari ini mengambil tema kehidupan yang dibaharui. Jadi hari ini mengambil tema kehidupan yang dibaharui. Adik-adik sudah pernah dengar tokoh yang bernama Petrus. Nah, kegagalan itu bisa dialami oleh setiap orang. Tetapi bagaimana melewati kegagalan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seorang tokoh di Alkitab, Petrus,
pernah mengalami apa yang disebut dengan kegagalan. Nah, mari kita akan melihat firman Tuhan, yaitu proses seorang Petrus melewati kegagalan. Poin yang pertama di sini adalah memahami sebuah panggilan. Di dalam Injil Lukas, pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Di situ kalau adik-adik baca, dikisahkan bagaimana Petrus yang merupakan seorang nelayan. Di sana dia pertama kali mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Petrus sebagai seorang nelayan, dia sudah bekerja semalaman, tidak bisa menangkap apa-apa. Kemudian datanglah Tuhan Yesus dan menyuruh Petrus untuk menebarkan jala. Dan Petrus melakukan apa yang terjadi? Petrus menangkap sejumlah besar ikan, sebanyak ikan. Mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak. Bahkan sampai Petrus bilang, sepanjang dia bekerja sebagai seorang nelayan, belum pernah dia mendapatkan hasil yang seperti itu. Baru kali itu dia mendapatkan hasil tangkap yang begitu banyak. Dari situ Tuhan Yesus memanggil Petrus untuk mengikuti Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah bilang bahwa dia akan menjadi penjala manusia. Itu merupakan kisah bagaimana Petrus mengalami sebuah panggilan dari seorang nelayan, kemudian dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi pengikut Tuhan Yesus yang dipersiapkan menjadi seorang rasul. Itulah awal bagaimana seorang Petrus mendapatkan panggilan Tuhan. Kemudian proses yang kedua, poin yang kedua di sini, bagaimana melewati kegagalan. Petrus, kita sudah tahu, dia salah satu murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dekat dengan Tuhan, dan dia juga adalah seorang murid yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan dua teman lainnya. Jadi ada 3 orang murid yang begitu dekat dengan Tuhan. Tetapi satu saat Tuhan Yesus pernah mengingatkan seorang Petrus bahwa Petrus ini akan menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Kita boleh baca ayat ini, Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-34. Lukas 22 ayat yang ke-34 berbunyi demikian. Tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Dan di dalam Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-12 sampai 27, di sana diceritakan bagaimana Petrus 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Dan ketika kegagalan ini muncul, Petrus dia merasa sedih karena dia menyangkal Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi dengan seorang Petrus? Dia kembali kepada pekerjaannya yang semula sebagai seorang nelayan. Nah, ketika dia kembali kepada profesinya yang dulu sebagai seorang nelayan, waktu itu Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan di sana Yesus hadir bersama dengan Petrus juga ada di sana. Kemudian Yesus berbicara dengan Petrus, apa yang Tuhan Yesus pesankan kepada seorang Petrus ini? Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi Petrus diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Akhirnya di sana Petrus mengalami sebuah pembaharuan. Di sana Petrus mengalami sebuah pemulihan yang dulunya dia pernah menyangkal Tuhan Yesus, kemudian dia dipulihkan. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Kita akan lihat proses yang ketiga. Poin yang ketiga yaitu
hidup dalam kemenangan. Nah, hidup di dalam kemenangan di sini, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, kemudian murid-murid di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai 14, di sana dikisahkan bagaimana murid-murid menantikan janji Tuhan, yaitu Roh Kudus dicurahkan. Jadi 11 orang murid Tuhan Yesus bersama dengan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, jumlah mereka secara keseluruhan 120 orang murid. Mereka kumpul di satu tempat di kota Yerusalem, di satu rumah, kumpul di satu tempat. Mereka di sana bertekun menantikan janji daripada Tuhan, yaitu Roh Kudus dicurahkan. Dan yang terjadi ketika hari Pentakosta itu tiba, 120 orang murid ini mengalami kepenuhan Roh Kudus. Di antaranya juga seorang Petrus. Dan ketika hari Pentakosta itu, Roh Kudus dicurahkan, Petrus dengan berani berdiri di hadapan orang banyak. Dia berkhotbah, dia menyampaikan firman Tuhan. Dan apa yang terjadi pada waktu itu? Seorang Petrus yang pernah mengalami kegagalan, sekali dia berkhotbah, ada 3.000 orang yang dibaptis. Luar biasa. Seorang dulunya yang pernah menyangkal Tuhan Yesus, tetapi begitu dia dipulihkan, dia dibaharui, dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dengan berani dia berdiri mewakili 11 orang murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Kemudian Petrus bisa berkhotbah di hadapan banyak orang, dan hari itu 3.000 orang memberi diri dibaptis. Luar biasa sekali pemakaian Tuhan Yesus kepada seorang yang bernama Petrus ini. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kegagalan itu merupakan bagian daripada proses di mana Tuhan membawa kita kepada sebuah kemenangan. Tuhan membawa kita kepada sebuah tujuan, yaitu keberhasilan dan kesuksesan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang sudah sering kita dengar bahwa kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Barangkali ada di antara adik-adik yang merasa gagal, jangan kecewa, putus asa, percaya bahwa itu adalah bagian daripada proses Tuhan, supaya kita bisa menuju kepada apa yang Tuhan sudah rencanakan. Yaitu kita akan mendapatkan sesuatu yang memang Tuhan sudah rencanakan untuk kita, yang barangkali kita belum ketahui apa yang Tuhan sudah rencanakan kepada kita di masa depan. Apa yang akan Tuhan perbuat kepada kita di masa depan. Jadi kegagalan itu adalah bagian daripada proses untuk menuju kepada kemenangan, keberhasilan, dan kesuksesan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah datang di hari ini. Seorang Petrus pernah mengalami kegagalan. Tetapi ketika Tuhan pulihkan dia, Tuhan baharui seorang Petrus. Dan dia mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dia tampil sebagai seorang pemberani. Dia dipakai Tuhan secara luar biasa di dalam menyampaikan firman-Mu. Tuhan, adik-adik di rumah yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, berkatilah mereka. Berikanlah selalu motivasi, semangat sukacita bagi anak-anak, adik-adik yang ada di rumah, untuk terus mengiring Tuhan, untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Barangkali ada di antara mereka yang pernah kecewa, sakit hati, pernah mengalami kegagalan. Tetapi itu adalah bagian dari proses Tuhan untuk membentuk anak-anak ini menjadi lebih dewasa, menjadi anak-anak yang berkemenangan, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-Mu yang sudah hadir di hari ini. Mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.